Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Mengerti Kehendak Allah. Firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jemaat di Efesus adalah salah satu jemaat yang dilayani oleh Paulus dengan sungguh-sungguh. Ia membimbing mereka untuk bertumbuh secara rohani. Hal ini dapat dilihat melalui pengajarannya. Ia melatih mereka secara hidup berjemaat yang benar, juga menjelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus, serta membimbing dan melatih mereka di dalam peperangan rohani. Tetapi yang menarik untuk kita pelajari di dalam kisah ini, ternyata jika sekadar menerima pengajaran, dilatih, serta dididik secara rohani, belumlah cukup. Paulus dalam ilham Roh Kudus menegaskan kepada jemaat agar mereka hidup seturut kehendak Allah. Oleh karena itulah Paulus berusaha melatih dan membimbing mereka agar dapat mengerti dan memahami dengan benar tentang kehendak Tuhan dan mau menaatinya dengan setia. Ada 3 hal yang penting yang harus kita pahami di sini yang bertalian dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita umatnya. Yang pertama, Allah menghendaki agar Roh Kristus tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Allah menghendaki agar kita tetap kuat sekalipun di tengah pencobaan dan tetap dapat bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Karena itulah setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, atau tepatnya Roh Kudus diutus Bapa untuk menyertai dan menolong gerejanya. Yang kedua, Allah menghendaki agar kita dapat memahami kasih-Nya di dalam situasi yang sesulit apapun. Bicara situasi yang sulit, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu di saat kita disiplinkan Tuhan, ditegur Tuhan, dan ketika Tuhan menjawab tidak terhadap doa kita. Ketika kita paham tentang hal tersebut, membuat kita sabar, bertekun di dalam doa. Yang ketiga, Allah menghendaki agar kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya, kita hidup dengan Allah yang menyatakan kuasa dan kemuliaannya, baik melalui firman-Nya, juga melalui tuntunan Roh Kudus. Seperti yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dengan demikian, olehnya kita dapat hidup tenang walaupun di dalam pencobaan. Kesimpulan saya, Allah ingin kita hidup di dalam kehendak-Nya. Oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami kehendak-Nya dengan benar. Karena itu yang akan menuntun kita hidup di dalam kuasa. Dan kuasa itulah yang membuat kita akhirnya dapat mengalami mujizat Tuhan dan hidup berkemenangan bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Pada hari ini Tuhan yang memimpin, menuntun kehidupan mereka, sehingga mereka keluar dari semua masalah yang mereka hadapi, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih juga untuk segala perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis mereka masing-masing. Di dalam kehidupan keluarga yang terdiri dari anak-anak dan juga para suami istri, ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.